adik-adik. Oke, sudah ada yang merekod ya. Bisa kita mulai ya untuk coaching kita. Oke, Ustaz. Oke, ini saya dari pagi belum belum berhenti ini ya, yang angkatan baru gabung hari ini. Ya udah, yuk kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore ya ini ya. Sampai lali gitu. Selamat siang atau sore ya. Kalau siang ya berarti menjelang sore. Apa Mbak Elsa sirahnya kok diputer-puter ya apa wis ngeluh? Eh, rumah apa kok Betul, Bu. kok kepen? Oke. Oh, apa tadi pagi ada acara apa? Ada materi? Enggak toh? Enggak, Bu. Tadi jam 1 sampai tadi barusan. Oh lah iya. Wes, kudune semangat Anda. Bu Amira saya mulai esok sampai rung sempat sarapan gitu. Ya wes adik-adik kita mulai ya. Mari kita awali untuk pertemuan kita yang ketiga ini ya. Di agenda apa namanya 4 ini pertemuan ketiga ya. Jadi setelah ini kita masih punya ketemu lagi. Nah, untuk itu mari kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa. Untuk yang Muslim, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anda angkatan 31 ya. 31 itu kita baru, ini pertemuan kedua apa ketiga tau kok bingung aku. Kedua Bu coachingnya. Kedua ya, Masya Allah. Kedua, kemarin kita baru ketemu kemarin kok ya. Oke, Bu. Hari Kemarin, ke-12 ya, teman-teman ya. eh, eh. Ya Allah, Bu Amira saking bingung jadwalnya numpuk-numpuk itu Caca. Terus nanti pertemuan ketiga kita, kalau tidak salah di jadwal itu Sabtu ya, tanggal 30 ya. Coba Oke, cek. Bu. Oh, Iya betul leres ya. Bu. Oh iya. Kita geser ya, kita majukan ya. Kita maju hari Jumat ya. Iya, boleh Bu. Mm-mm. Oke, Bu. Anda kan tinggal bimbingan tok toh. Masih ada materi atau enggak? Yang materi kebijakan-kebijakan sudah semuanya? Sudah selesai tadi, Oh, Bu. sudah selesai ya, tinggal pembimbingannya wes. Nanti untuk proses coaching kita yang ketiga kita majukan hari Jumat ya. Jumat itu Bu Amiro pagi ada sesi agenda 1 sinkronus 2 pagi. Jadi nanti kira-kira Anda mau bimbingannya sebelum Jumatan atau setelah Jumatan? Sebelum, Setelah Bu. Jumatan Bu. Ya yo oke, sing cewek sebelum sing lanang sesudah piye enak iki? Biar Hah? setelah Jumatan bisa Sesudah untuk namun revisi-revisi. sesudah ya, ya wes. Jadi nanti Bu Amiro istirahat sih gitu ya. Kalau pembelajaran mulai pagi jam 8 selesainya sekitar ya wes. Mending biar Anda maksimal kita coachingnya bar Jumatan saja. Jam berapa? Kira-kira sing Jumatan sudah selesai. Jam Jam 1. 1, halo yang cowok? Satu Iya Bu, siang? jam 1 Bu. Jam 1 ya. Oke, baik. Nanti Anda jam 1 gabung. Saya berharap nanti di hari Jumat itu semuanya bisa paparan, ya. Nah, iso Jumat itu bisa paparan semuanya. Karena nanti ketika Anda bisa paparan semua, itu tahu apa yang harus segera ditindaklanjuti, gitu ya. Nah, saiki latihannya bukan latihan, maksudnya dimulai dari sekarang. Anda mulai paparan, kalaupun hari ini belum bisa paparan, eh, besok yang hari Jumat berarti hari ini yang belum paparan, besok Jumat pertama paparannya, gitu ya. Prioritas kita dahulukan yang hari ini belum. Nah, hari ini belum bisa semuanya nggak popo ya. Nanti kita sampai jam 1 saja rak popo, tapi kok jam 1. Jam 4 ya, kita sampai jam 4, hampir sampai bingung kabeh gitu. Anak Jumat nanti waktu kita agak longgar, Anda semuanya paparan. Nah, iki engko perwakilan dulu gitu ya.
Oke, baik. Kita mulai saja. Yuk, siapa yang bisa dan siap untuk paparan walaupun belum rampung rak popo. Karena memang kita masih proses gitu. Kemarin kesepakatannya apa, weh? APKL, USG, Fishbone, karo gagasan gitu ya. Mm-mm. Yuk, syukur-syukur ada yang sudah punya matrik. Siapa duluan? Ojo mundur kabeh. Siapa yang Saya, mau Bu, duluan? Boleh, Mbak Elsa. Yuk. sebentar. Saya izin share screen dulu ya, Bu, Mm-mm, ya. mm-mm. Boleh, silakan. Harus share screen. Nek orang kondong yang jenenge ya. Mbak, kamu ngajar apa enggak? Mapelnya lali aku. PKN, Bu, Oh, PKN ya. Kelas 10 dan 11. 10 dan 11. Fase EF ya. Anda sebelumnya mas jadi guru belum, Mbak? Sudah, Ibu, Oh, di sudah. Di mana? dinas tapi Oh, di dinas. Apa? SMA atau di SMA. di SMA? Nggih, SMA. Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat dan terbaca. Munggah, Mbak, delok APKL dulu. Nggih, siap. Mm-mm. Ini saya baru sampai rancangan apa namanya? Nggak apa-apa. Langkah-langkah kegiatan, Bu. Belum Ya sampai wes, matriks. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, sekarang Sebelumnya, ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi Heeh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. tadi saya sudah apa namanya? Bimbingan dengan mentor, ketemu Boleh. Pak Warsam. Beliau menitipkan salam untuk Bu Amirah. Oh iya, Pak Warsam toh sekarang. Oke, Pak Oke, Warsam. ya. Nah, Salam terkait kembali untuk beliau. oke, siap Ibu. Besok ketemu lagi saya Boleh. salamkan kembali. Man dua gini toh. Sing cedake Hotel Davam ki apa? Itu, Man dua. Iya, betul Oh, itu, Bu. yang Di dulunya, Kerasa, Jalan Dieng. oh, arah Dieng ya. Uluman Yang dulunya Kaliduber. Pak Naryo ya. Oke, Oh iya. Oke, oke. oke. Ini adalah core isu yang saya temukan. Jadi saya ganti, Bu. Kemarin kan saya meningkatkan kesantunan Oh, oh. siswa gitu. Angel iku. Terus setelah saya coba lagi coba cari gitu Mm-mm. lagi dan menggali yang akan saya angkat ini, Bu. Tadi saya sudah konsultasi dengan beliau bahkan sampai ke judulnya. Mm-mm. Rendahnya kesadaran disiplin dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran PPKN di kelas 11 Mandua Wonosobo. Jadi nanti lokusnya di Mandua Wonosobo saya tembak langsung di kelas 11-nya. Hmm. Karena kelas 10 masih manut-manut, Bu. Datanya, datanya yang saya terima ini kedisiplinan di kelas 11 yang memang harus ditingkatkan lagi. Kalau kata Pak Hmm. Warsam, dikembalikan ke jalan yang lurus gitu. Oh, iya. Jadi Terus, terus, terus. Yang kedua apa? terus yang kedua kurang optimalnya kompeten, rendahnya rasa nasionalisme, terus belum optimalnya pembelajaran pendidikan Pancasila dalam menggunakan teknologi dan belum optimalnya literasi. Dari semuanya ini saya mengambil yang peringkat satu ini, Bu. Hmm. Terus saya turun ke bawah ya, Bu, dari analisis isu USG-nya, Mbak, USG. sing iku mau mbok rodok ngono sik ndelok. Yang nomor Yang mana, 4 Bu? nomor telu ku ora usah Mbak, golek isu Nomor liyane, ini. Mbak. Oke, Ya, siap. jangan Ini itu. diganti aja Mm-mm, ya, nanti Bu. diganti karena kemarin itu ada sekondi yo. Dari MAN juga itu. Sampai diaktualisasi rancangannya itu yang diangkat kok ini cuma sekedar sikap sempur. Dia juga guru pendidikan Pancasila. Kelas 11 itu memang banyak kadang kalau itu nggak di situ, Bu. Boleh lah. Cuma gini, Mbak, Anda harus hati-hati ya. Oke. Kalau melihat itu, itu khawatir saya kok, penyebab gitu loh, Mbak. Oh Nah, gitu ya, Bu. itu masih berupa sebab gitu ya. Oke, Nah, sekarang Anda yang harus dipikirkan itu gini, ketika kehadirannya itu kurang tidak tepat waktu, itu kan jadi aspek kedisiplinan disiplinan. juga, Oke, toh itu. oke. Heeh. Nah, kudune gini, itu berdampak terhadap apa gitu loh. Oke. Akibatnya telatan, ora disiplin, ora Mm-mm. tanggung jawab, itu Oke. dalam pembelajaran apa yang terdampak gitu. Jadinya dampaknya itu ke siswa yang lain, Bu. Jadi kayak menormalisasikan kalau telat itu hal yang wajar. Terus dari Hmm.
segi materi juga ketinggalan karena Ya temannya wes, sudah sampai mana juga. saya ya ya Oke, nanti nanti ditotonnya ya. oke, Terus saya pengen gini loh, nanti Anda saat melakukan aktualisasi itu, Anda tidak kesulitan untuk membuktikan apa yang Anda lakukan itu memang ono manfaatnya. Lah, oke, ini nanti tantangan untuk Anda gini, kalau mau tetap itu loh. Kalau Anda oke, bilang bahwa ada kedisiplinan yang rendah, ada tanggung jawab yang oke, rendah, maka oke. judulnya apa? Judul rancangan Anda apa, Jan? Judulnya ini Bu, saya tarik. Jadi saya menawarkan apa namanya? Menawarkan mana ya Bu? Ini dia. Itu, apa? Ini Bu, pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran PPKN melalui penguatan norma di sekolah dengan sistem kredit point secara digital melalui e-book, sistem aplikasi spreadsheet, disiplin log dalam mengatasi siswa yang tidak disiplin. Jadi nanti yang saya tawarkan ke sekolah tadi sih di kelas 11 itu kan ada budaya taat hukum di mana di dalamnya ada norma-norma dalam Oke, pembelajaran. oke. Mbak, gini, Terus, saya dulu tak oke, konfirmasi. oke. Itu nanti mau Anda terapkan di mana itu? Di Di kelas kelas 11 Anda, Bu. di kelas Eh, eh, Anda, toh apa kelas di man secara keseluruhan? di sementara di kelas saya dulu Bu. Maksudnya di kelas yang saya ngajar di kelas 11. Hmm, Oke. itu gambarannya kayak ngopo? Bocah nak telat, mbok kayak Jadi gambarannya nanti nanti saya membuat sebuah e-book yang mana itu basicnya dari spreadsheet yang saya beri nama disiplin log. Jadi nanti ketika ada siswa yang datang terlambat itu akan diberikan kredit poin minus dan apabila siswa mematuhi aturan dan mengumpulkan tugas tepat terus waktu. implikasinya apa? Implikasi atau konsekuensinya apa? Jika yang dapat koin, poin terus engko piye, sing ora entuk poin piye? Oh, Konsekuensinya apa? nanti yang dapat poin bagus itu ada reward, yang tidak ada poin bagusnya atau dalam arti poinnya minus akan mendapat bimbingan. Nanti saya kerjasamanya dengan wali kelas dan guru BK. Seperti itu, Bu. eh saya khawatir kalau ini loh Mbak, anak-anak itu ketika tidak terlambat itu bukan karena sadar tapi karena takut gitu. Saya cuma mewaspadai itu gitu. Oke, Heeh. oke. Sudah coba ditelusuri belum? Sudah, Apa penyebab mereka begitu? oke, sudah, Bu. Karena Apa? kebetulan kan sebelum saya menarik judul ini, saya sudah ngecek dulu di kelas-kelas yang memang banyak siswa yang menyepelekan Ya lah kedisiplinan. iya, ngopo? Oke, Kok sebabnya apa gitu loh? Apakah oke. karena mereka sendiri atau karena memang iklim di madrasah itu budayanya tidak budaya disiplin? Apakah karena minim keteladanan gitu loh? Oh, karena merekanya sendiri sih, Bu, biasanya. Gitu ya. Oke. Memangnya dari madrasah selama ini nggak ada tindakan? Sudah ada tindakan, cuma belum digital, Bu. Dalam arti, kadang itu masih suka Nah, iya, dicatati enggak secara ini. manual. Kenapa Anda tidak memilih untuk ini memfokuskan pada pembelajaran Anda ben optimal biar anak itu merasa apa ya termotivasi untuk eman-eman yang ante ora melu pelajaran Bu Elsa, ngono lho. Oh, gitu Bukan ya, Bu. dengan cara Anda memposisikan diri menjadi apa kuwi, tukang semprit ngono lho, Mbak. Khawatir saya Oke. nanti efeknya bukan efek yang positif, tapi malah menimbulkan Anda itu ditakuti gitu Oh, loh. gitu. Oke. Heeh, itu coba Anda waspadai itu gitu. Oke, oke. Terlebih kalau ternyata Anda tidak mendapat tugas tambahan khusus untuk itu gitu loh. Oke, oke. Kecuali nek misalnya Anda itu guru BK, maka Anda bisa melakukan pembimbingan, pendampingan gitu ya, memberikan Oke. layanan entah itu klasikal individu sambil pakai aplikasi ini masih oke, ngono loh Mbak. Oke. Fungsi utama Anda itu kan, Mengajar, nggih, Bu. ngono loh. Oke. Mending kan diarahkan ke sana. Karena ini nanti gini, Mbak. Ini harus ada sustainable-nya terkait dengan tugas individu Anda gitu. Oke, oke. Itu ya, nanti jajal. Oke. Berarti nanti Kalau ini mm-mm. diperbaiki jangan di aplikasi kedisiplinannya, tapi diperbaiki di pembelajaran yang agar lebih menarik biar Betul, siswa betul. eman-eman kalau nggak ikut Iya. pembelajaran saya gitu ya, Bu ya. Malah Oke. itu. Jadi misal ya, Anda itu saat pembelajaran, sumber-sumber belajarnya siswa,
kemudian misal ya tugas-tugasnya, nanti untuk asesmennya, Anda mengelola, mengemas sedemikian rupa biar itu menarik. Anda Nggih. nggone man loro, anak-anak boleh pakai HP nggak? Boleh, Bu. Itu, nah Kalau itu, secara oke, fasilitas gini. itu sudah Aman ya? bagus, Oke, gini. aman-aman. Maksudku gini, kalau siswa Anda itu boleh bawa HP ke madrasah, maka salah satu cara yang saya sarankan untuk Anda gunakan itu pembelajarannya. Misalnya ya mereka ada tugas, mereka ada diskusi, opo, coba minta mereka itu memanfaatkan medsosnya, Mbak. Kan Oke, dua IG toh. Jadi oke. mereka tugasmu opo, minta untuk posting di IG, terus koncone diundang untuk diskusi di sana gitu toh. Heeh. Terus nanti Seperti menggunakan Padlet itu ya, Bu ya. ya, tapi itu mereka memanfaatkan medsosnya untuk belajar gitu loh, Mbak. Oke. Heeh. Heeh. Jadi ben mereka sesama teman itu saling saling follow toh, saling Oke. berinteraksi, tapi interaksinya ora mung guyonan opo, tapi ini belajar gitu loh, Mbak. Oke. Nah, Itu terus kemarin di kelas 11 saya juga sudah mencoba menerapkan itu, Bu. mm, mm, mm. Prosesnya saya menggunakan Padlet untuk diskusi Ya dan terserah. nanti endingnya itu pembuatan film nanti diupload di YouTube mereka atau di Instagram mereka seperti itu. Cuma Ya boleh. kendalanya itu Mm, mm, mm. ada beberapa anak yang memang susah untuk kerja kelompok, Bu. Jadi kemarin saya menerima Nggak laporan mau, dari nggak bisa, nggak mau apa nggak bisa. nggak mau. Kenapa nggak maunya? Karena merasa wis iso dewe apa piye? Nggak tahu ini. Tadi sih saya cek di Ya laporannya wes. kan kan anak-anak laporan ke saya. Ibu Ah, saya ah, belum ah, bisa ah. mengumpulkan karena anaknya nggak mau Ya, membuat video ini itu nanti gitu. Anda Ini akan banyak. tindak lanjuti yang begitu ya. Nggih, nggih. Tapi yang jelas mending begitu. Nggih, Jadi, siap. syukur Anda menggunakan apa ya Mbak, LMS sederhana lah untuk mengelola pembelajaran. Misal nih, Nggih, yang wis biasa kan ada classroom gitu toh. Jadi nggih, Anda bisa memanfaatkan itu ya. nggih, Atau Anda pakai yang lain lagi nggih. ya. Nggih, Bu. Ini Oke, juga saya menawarkan sih, Bu. Di sini saya menawarkan dalam pembelajaran itu membuat microsit pojok Pancasila. Jadi ya melalui boleh, nggak LMS apa-apa. Tapi yang khusus. jelas gini Mbak, yang jelas gini, Nggih, apa namanya, intinya gagasan Anda itu nanti adalah kegiatan yang Anda sendiri akan lakukan. nggih, Gitu nggih, ya. Bu. Jadi dalam 1 bulan besok itu Anda mau apa? Nanti ditulis ya Mbak. Misalnya kegiatan pertama apa? Anda koordinasi dengan rekan sejawat, Anda konsultasi dengan mentor gitu ya. Anda tulis Nggih, eh, konsultasi dan koordinasi atau persiapan, perencanaan atau apa. nggih, Langkahnya satu, melakukan konsultasi kepada mentor. Dua, nggih, opo. Karena nanti Anda harus ketika sudah sampai matrik anda harus menunjukkan outputnya apa gitu, Mbak. nggih, Bu. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai Nggih, kalimat saya akan ini, saya akan itu nggak usah. Langsung saja. nggih, Subjek, nggih, 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 siap. gitu ya. Oke, wes, kok didandani sih. Saya lebih Nggih, menyarankan itu. Karena nggih, itu Bu. malah dampaknya lebih bagus untuk pembelajaran Anda. Ya, Nggih, siap. ketimbang hanya fokus ke situ saja gitu. Khawatir saya tadi loh Mbak, jenenge Nggih, Bu. bocah-bocah aliyah itu nanti efeknya bukan efek yang positif. Kesannya Bu Elsa itu tukang seprit kayak Nggih. polisi. Gitu ya, jangan itu Malah yang Anda, menakutkan ya, Bu ya. jangan Nggih, itu. Nanti image Anda malah nggak bagus nggih, gitu siap. ya. Tapi kalau Anda membangun pendidikan Pancasila itu ternyata nyenengke. Bu Elsa Nggih. itu caranya asik gitu. Nggih, berarti disesuaikan dengan generasi Z Gen Z ya, Bu Betul, pembelajarannya, nggih. betul, betul. Oke, gitu ya. Nggih, siap. Nah, wes Berarti dan sik. Ya. nggih, Oke, nggih. yang lain Terima silakan. kasih, Ibu. Sama-sama, nggih. Siapa berikutnya setelah Mbak Elsa? Kulo Bu, Monggo, silakan. Diperbesar Mbak, Zoom. Ini cilik banget kan tampilannya? Ya, oke. Yuk. nggih. Saya di sini ada 5 isu Bu. Yang pertama itu kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa
di kelas 10 MAN 1 Kota Pekalongan. Terus yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 10 MAN 1 Kota Pekalongan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa pada materi teks Pawarto. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang budaya Jawa di lingkungan MAN 1 Kota Pekalongan. Yang keempat, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 11 MAN 1 Kota Pekalongan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa pada materi Serat Piwulang Udotomo Pupuh Pocong. Terus yang terakhir adalah kurangnya penerapan unggah-ungguh basa dalam percakapan antara siswa dan guru atau karyawan di MAN 1 Kota Pekalongan. Kemudian Eh, core isu Ose, yang saya Ose, Nggih, ini Anda saya sarankan juga untuk yang lain ya, yang merasa profesinya guru, tidak saya sarankan Anda fokus memilih materi tertentu. Karena Anda berpikirnya bahwa ini bukan hanya untuk tugas latsar, tapi Anda harus berpikir nanti ini keberlanjutannya bagaimana. Jadi harus berpikir sampai pada sustainable. Sustainable itu keberlanjutannya. Ojo sampai Anda berpikir, yang penting tak rancang, besok saat habis tuasi saya lakukan bar kui barbar. Kui jenenge sekali dor. Artinya naik ngono, Anda tidak ada sustainable. Anda targetnya hanya untuk latsar. Maka sebaiknya fokusnya tidak ke materi ini, materi itu. Dalam hal nanti rancangan Anda ini diarahkan pada tugas sebagai guru, harus begitu memang. Makanya tadi Mbak Afifah ya tak sarankan gitu. Gitu ya. Kok Mbak Afifah Ibu. sama Mbak Elsa. Nah, mulane nek untuk iki Mbak Afifah, saran saya toh, Anda yang nomor satu, nomor dua, terus nomor piro meneh mau. Iku dadeki 4. siji wae, heeh, nomor empat gitu ya. Itu dadeki siji Pembelajaran gitu. bahasa Jawa ngoten nggih, Bu. Iya, betul. Jadi misalnya gini, kurang optimalnya pembelajaran bahasa Jawa di kelas berapa yang itu jadi tugas Anda gitu. Nah, terus nanti Anda ketika sampai di Fishbone mesti ketemu, nopo kok sampai pembelajaran tidak optimal? Oh, motivasi siswanya rendah, minatnya rendah, opo meneh, gitu Mbak. Ya, ojo fokus ke minat. Karena nanti ketika Anda Ibu. bicara tentang minatnya rendah, maka Anda nanti harus melakukan survei untuk mengukur apakah minat mereka setelah Anda beri treatment meningkat atau ora. Anda itu bukan sedang melakukan riset, gitu tak? Nek bilang sekarang Nggih. minatnya rendah atau kurang, maka nanti kalau Anda berikan tindakan, itu harusnya ketahuan meningkat atau tidak. Kan Anda bukan itu, ini bukan PTK, gitu ya. Oke, Ibu. jadi mending itu saja. Jadi apapun materinya, Anda sebagai guru bahasa Jawa harus bisa menjadikan pembelajaran itu maksimal atau optimal. Maka yang membuat tidak optimal itu apa saja? Dari dari metode, dari material, milieu gitu, ya. Gue golek ini, Nggih, nih. Ibu. Terus, kalau yang bawah, ngisor, ndelok nomor 5 mau. Enggak. Nomor 5 dulu. Nomor Menika, Bu. 5. Nah, nek nomor 5 itu bisa mbok angkat jadi masalah gitu. Ngatasi wong Jawa, Jawa Tengah ternyata anak-anak itu sekarang cenderung tidak tahu unggah-ungguh. Nggih. Kan gitu. Nah, unggah-ungguh itu nanti Anda eh, lihat dari perspektif apa? Apakah dari sikapnya, apakah dari tutur katanya, gitu ya. Jadi Nggih, Bu. kurangnya kemampuan siswa atau itu ya dalam menerapkan unggah-ungguh gitu enggak? Ya. Jadi Nggih. kemampuan Nggih. sing kurang dalam hal itu. Itu Nggih, terus Bu. yang mau Anda angkat sebagai core isu yang mana? Ingkang menika, Bu, yang kurang optimalnya pembelajaran bahasa Jawa di kelas 10, Bu. Di Mm-mm. kelas yang saya Ya, ajar. terus coba geser nanti ditoto meneh, USG-nya Nggih. disesuaikan. Sekarang pastekan ke fishbone-mu. Fishbone begitu. Nah, itu yang kepala ikannya coba dipaste yang sudah di copy tadi kan diperbaiki toh, di blok. Nggih. Tuh, maksudmu tak kon ngopi kok. Kopi ki ya terus di
Ndang, dipastekan ke situ. Coba sekarang dilihat, apa kuwi? Dibaca. Untuk mennya ini ada dua, Bu, dari guru dan siswa. Yang pertama Hmm. adalah kurang pengetahuan guru terhadap media pembelajaran. Terus yang siswanya menganggap aksara Jawa adalah hal yang sulit. Ini mungkin nanti bisa diganti di pembelajaran bahasa Jawa, ngoten, Bu. Sesuaikan ya nanti ya. Terus di material adalah fasilitas kelas belum memadai. Terus yang kedua adalah terbatasnya media modul atau bahan ajar. Yang ini yang saya pilih adalah terbatasnya media modul dan bahan ajar. Seperti itu, Bu. Karena ke, sekarang banyak ibu tidak harus pakai nopo niku LCD, tapi kita bisa membuat media belajar yang lain. Kemudian metodenya, metode dari guru. Ini metode mengajarnya monoton dan pengajarannya hanya berpusat pada guru. Di sini saya mengambil yang metode mengajar yang monoton seperti itu, Bu. Kemudian nilainya ada tiga. Yang pertama suasana kelas tidak kondusif. Yang kedua kurang apresiasi pada siswa. Dan yang ketiga kurangnya keterkaitan materi dengan kehidupan Oke, nyata siswa. apa yang mau Anda lakukan? Anda Di mau sini ngapain? saya ini mau mengoptimalisasi penggunaan media pembelajaran interaktif, Bu, Piye? Caranya agar piye? Caranya piye? Caranya. Cara yang Anda mau lakukan apa nanti? di situ nanti saya akan menggunakan media-media pembelajaran interaktif yang Tunjukkan, mem tunjukkan. Di oh, gagasanmu di. ini, Bu, Pertama apa? Loh kok ngono? Oh ya. Apa rencana nih? Saat kegiatannya apa? Kolom kegiatannya membuat isunya tak usah Mbak ya. Kolom isunya nggak usah nanti kan isu sudah ada di atas. oh, J. Matriknya kalau sudah matrik itu cuma 6 we. Oh, gitu. Jadi langsung Nggih, kegiatannya apa, tahapannya apa, itu kurang satu nggih. kolom. Terakhir nanti kaitannya dengan bukan agenda 3 tapi ini Visi Mbak, visi misi misi ya, visi misi. visi sekolah. Kok Nggih. kegiatannya pertama apa? Ada berapa kegiatan, Koco? Ada 5, Bu. Yang Hmm. pertama membuat perencanaan optimalisasi ini. Terus, Nanti terus, kegiatannya terus, terus. ada Cek, terusannya apa? ya identifikasi minat, Bu. Tadi soalnya kan tadi yang saya Sekarang nomor angkat tiga kan ya, terus nomor rendahnya telu. minat. Nomor Iya. telu. Terus nomor 3 adalah pelaksanaan pembelajarannya Hmm. dengan media interaktif. Terus Terus? nomor 4 melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penghargaan untuk murid aktif dan Oke, oke. mendapatkan Itu langkahmu poin. kurang konkret, toh, Mbak. Langkahmu kurang konkret. Anda kan intinya tadi wis geser loh, pembelajaran Oke, bahasa Jawa yang tidak atau belum optimal. Maka Anda berusaha mengoptimalkan. Cara Anda mau mengoptimalkan, apa mau? Piye caranya? Intinya Anda mau ngapain? Wes, itu stop share we, stop share we. Dialog we, iya. Kamiro. Anda intinya mau ngapain? Mau Cara Anda. menggunakan media pembelajaran yang interaktif, Bu. Oke, medianya apa? Yang buat medianya sopo? Yang membuat medianya saya. Apa? Berupa Terus apa? medianya nanti ada eh, TGT, Bu, turnamen games. Itu kan Tim bukan turnamen media, itu bukan media, Mbak. modelnya. Nah, media itu yo ono alate, alat itu buatan Anda. Nek TGT itu namanya adalah ini varian atau bagian dari model pembelajaran kooperatif learning gitu. Ya, Dan betul, itu Bu. tidak hal baru loh, Mbak. Anda harus berpikir apa inovasimu. Kalaupun Anda pakai TGT, inovasi Anda apa? Kalau Anda bilang nanti Anda mau membuat media, medianya apa? Medianya nanti kita pakai Wordwall, Bu. Itu word-word fungsinya untuk apa? Kaitannya dengan apa? Apakah word-word itu bisa dipakai untuk setiap materi? Wordwall. Bisa, Bu, sakit. Bisa. Selain itu apa meneh? Itu kan semacam apa itu? Kuisis itu ya, untuk kuis-kuis untuk. Eh, Nah, liane ya, itu apa? Itu kan Anda hanya tinggal mengukur kemampuan. Saiki ben siswane saat belajar ki iso mudeng, ora bosen. Kuwi nganggo apa carane? Anda pikirkan itu. Bicara iya, Bu. tentang sumber belajarnya dan media yang memudahkan mereka belajar. Apa? Sing iso mbok gawe apa?
kalau kemarin kan saya ngangkatnya mau yang aksara Jawa itu tuh Bu. Hmm, ya Nah jangan itu nanti gitu, bos. Engkau ikut tok, kau liane bareng ngono balik kaya dhisik neh. Makanya saya mboten nggak Bu. izinkan Anda fokus ke materi itu. Khawatir saya Anda berinovasi hanya di sini tok. Ngono nek bareng kuwi liane wis balik meneh. Bocah kok nyatet, maca, nggarap soal, nggak menarik lagi. Jadi menariknya sekali tok ngono. Iya Bu. Nah Hmm. kalau saat ini saya tuh kalau untuk semua materi gitu, satu materi itu saya bikin itu Bu, Google Sheet. Google Sheet jadi Oke. materinya saya masukkan ke situ. Hmm. Tapi kan kemarin saya mau ambilnya yang khusus aksara Jawa itu tuh Bu. Hmm. Itu Apa itu eh, aja. Jadi Anda lebih pada mengelola pembelajaran dengan Google Site itu. Itu iya. malah nanti lebih lebih komprehensif ketimbang Anda hanya apa namanya, gak apa-apa Anda pakai TGT boleh, tapi TGT ini mbok apa ini ya, mbok kolaborasikan dengan Google Site-nya itu gitu ya. Oh, Nah, jadi gitu Bu. Iya. orang apa-apa TGT tapi berbasis pengelolaan pembelajaran pakai Google Site. Google Gitu Sheet. ya. Jadi nanti untuk sumber-sumber belajarnya itu selain buku-buku yang mereka punya, Anda menyiapkan pengayaan bahan-bahan masukkan di Google Site. Google Sheet. Ketika Iya. nanti tugas-tugas, itu tugasnya cantol ke ning kono. Ning Iya. cara Iya. belajar mereka pakai TGT. Ning TGT kan kur guru garek ning buri tok toh, Mbak. Di awal Iya. kan harus Iya. ada proses dulu gitu. Iya, betul Bu. Nah, Iya. gitu. Terus nanti soal-soal yang Anda siapkan, sing iso tinggal game mau, Anda masukkan juga nih gini Google Site tadi. Google Sheet. Entah itu Anda Iya. pakai Word atau apa, silakan saja. Gitu ya. Dan ini bukan Iya. hanya untuk aksara Jawa, materi liyane ngono. Jadi bayangan saya toh, Anda itu mulai saiki mulai mengumpulkan materi-materi, mengumpulkan media-media, mengumpulkan bank-bank soal gitu. Iya. Sehingga nanti soyo suwe Anda itu bank kontennya itu saya oke gitu loh, Mbak. Iya, Jangan iya, Bu. mikir Iya. satu materi toh, bahwa besok Iya. saat aktualisasi Anda hanya ketemu satu dua materi rak popo. Tapi nanti itu iso mbok terus ke orang mau ngerampung lacar bar gitu loh. Paham maksud Oh, saya? iya. Iya, iya, Bu. Iya. Eh, Iya, iya, ditata Bu. ngono Paham, ya. Bu. Sesuaikan ya. Iya, iya. Dan itu Iya. nanti juga jangan sampai sampel mbok nggo ning sak kelas tok. Anda ngajar berapa kelas? 12 Bu. Nah, ya 12 kuwi tugasmu. Iya. Kan Anda bukan hanya untuk uji coba sak kelas tok, liyane ora usah, liyane biasa yang kok meri konsone, ya. Iya, iya, Bu. Paham Iya. ya? Wes. Paham, Bu. Itu Iya, nanti iya, iya. ditoto. Ini Iya, saran iya. saya berlaku juga untuk adik-adik di madrasahnya kalau Anda adalah guru. Jadi saya tidak izinkan Anda fokus hanya sak materi karena satu materi itu berarti Anda hanya berpikir untuk latsar tok. Ini untuk seterusnya gitu ya. Menjadi guru hebat itu jangan hanya saat latsar. Nek wis ora latsar wis dadi PNS tenan wis lali gitu. Iya, Itu iya. ya. Ki mumpung Iya. Cek Nom gas gitu. Tantangan Anda harus dimaksimalkan. Oke? Iya, Bu. Ya, Iya. yuk Liane. Yang Saya lain. Bu Terima kasih, mau Bu. Sekarang sing coba. ojo guru. Oh, Selain bukan yang guru. guru. Ayo, Saya ojo Bu, guru, kabeh guru. Wes loro guru saiki Liane. saya Bu. Penghulu, penyuluh, Sudah terlihat Bu. oke, yuk. Di Zoom, Mbak, gede no. Yuk, oke, lanjut. Di sini saya mengambil isu yang pertama, kurangnya monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala pada kantor Kemenang Kota Salatiga. Yang kedua, rendahnya serapan anggaran pada triwulan pertama pada kantor Kemenang Salatiga. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Sakti dalam pengelolaan anggaran. Yang keempat, kurangnya pemahaman unit kerja terhadap prosedur revisi anggaran pada kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Yang kelima, ketidaksesuaian RAB dengan SBM pada tahun berkenaan di kantor Kementerian Kota Salatiga.
Ini yang Mbak, nomor 5 yang saya ambil jadi isu. dulu Mbak itu sih Mbak tulis ki sebab-sebab kabeh Mbak urung berupa dampak Anda berpikirnya dampak Mbak. Misal kurangnya monef ya, kurangnya monef anggaran berkala kuwi efeknya apa? Dampaknya apa? Kalau tidak ada monitoring berkala, nanti Pak serapan anggarannya jadi tidak teratur kayak yang berhubungan dengan nomor 2. Nah kan, jadi siji toh. Ya itu jadi dibenek gimana ya ojo kurangnya monef gitu jadi misal nih misal belum optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi anggaran secara berkala atau nggak usah pakai secara berkala ya jadi belum optimalnya atau belum kurang optimalnya kegiatan atau program monitoring dan evaluasi anggaran di Kemenak Kota Salatiga. Iku jadi masalah. Terus yang kedua, ketika serapan anggaran rendah berdampak terhadap apa? Itu bukan bukan masalah ini, itu penyebab itu. Apa mana Anda Bentar, sebagai CPNS, saya khawatir Anda tidak bisa mengintervensi nek serapan anggaran rendah. Anda punya kewenangan apa untuk meningkatkan serapan anggaran? Itu bukan wilayah Anda. Ya, ora. Apakah Anda sebagai analis itu bisa, oh ini serapannya rendah, wis iso tahu nggak? Kayak bisa Anda begitu? Enggak, gitu ya. Jadi potret bidik yang Anda bisa berkontribusi mengurai atau memberi solusi. Dan solusi itu Anda yang nanti mengerjakan. Nah, maksudnya ya, jadi ojo masuk kaplingnya wong liya gitu. Ketika ada monef anggaran, Anda masuk ke situ nggak? Anda ada tusi itu nggak? biasanya kan saya sudah megang sakti ya Bu, yang Hmm, di capaian output hmm, kinerja hmm. keuangan setiap akhir bulan. Nah, itu kan monitoring dan evaluasi dari Ada ya, ya keseluruhan pokoknya anggaran jawabannya ini. ngono wae. Anda bisa mengintervensi Kalau untuk ya yang bisa, nomor 1. nah, bisa Kalau yang ya. serapannya kayaknya tidak, Enggak, yang lah serapan yo, anggaran saya ini tidak. nomor telu, loh. Nah, sekarang gini, ketika pemanfaatan aplikasi Sakti tidak maksimal, maka apa yang terjadi? Nah, mending Anda gini, belum optimalnya pengelolaan anggaran di mana? Gitu, di tempat tugas Anda atau di Satker binaannya Kemenak Kota Salatiga gitu. Lokusnya sing cetha. Sing belum memanfaatkan aplikasi dengan iku sopo dalam pengelolaan anggaran. Gitu ya. Jadi jangan bahas pengelolaan apa pemanfaatan saktinya, tapi Anda fokusnya ke pengelolaan, gitu ya. Jadi belum optimalnya Ya, Bu. pengelolaan anggaran di mana. Dan nanti yang harus terfikirkan, seandainya itu jadi isu utama Anda bisa mengintervensi di bagian mananya. Nek ora iso ya ora usah, mbok angkat. Gitu ya. Paham ya? Nanti ini rekamannya diputar lagi itu. Terus yang keempat, apa itu? Kurangnya pemahaman unit kerja terhadap prosedur Nah, revisi anggaran pada itu kantor sebab Kementerian Mbak. Salatiga. Jadi unit kerja ndak paham terhadap prosedur. Berarti yang bermasalah opo? Proses revisi anggaran gitu. Misal ya, jadi kurang optimalnya proses revisi anggaran di mana? Ngono ya. Jadi Anda yang dibidik yang jadi masalah itu dampaknya terhadap revisi gitu. Ya. Tentang nanti penyebabnya apa ya silakan saja dicari. Salah satunya penyebabnya mesti gue mau dorong mudeng kan gitu. Lah kenapa kok dorong mudeng? Oh karena selama ini informasinya, sosialisasinya terbatas, wonge ono wong anyar atau apa gitu ya. Nah, ini sing nomor 5, apa kuwi? Itu jadi isu. Ketidaksesuaian RAB dengan SPM pada tahun Lah, berkenaan di kantor kuwi Kementerian Kota dampaknya apa? Salatiga. Itu sebab itu. Dampaknya apa? Ketika ada RAB yang tidak disusun sesuai dengan SBM, dampaknya apa? Terjadi adanya revisi anggaran pada setiap tahun. Nah, berarti tingginya angka revisi anggaran di Kemenak Salatiga, gitu toh. Nah, saiki Oke. Anda sebagai analis anggaran bisa nggak atau rencana Anda opo? Anda bisa melakukan apa untuk membuat iku nek iso kok ya apik, Mbak. Jadi selama ini kan para perencana itu seolah-olah yang penting duwe rencana, engko yang penting kan nek ora cocok gawe revisi-revisi dan itu nggak bagus.
semakin sering terjadi revisi, artinya kualitas perencanaannya akan rendah gitu loh. Ya Iya, toh? Nah, itu ya. kalau Anda bisa memberikan kontribusi, apa itu? Nah, tapi Anda bisa melakukan apa? Coba mengintervensi orang Yang sering revisi itu piye? kemarin kan saya sudah apa Coba kalimatnya cerita ditoto sih, sama ini. ditoto sih, kalimatnya ditoto, direvisi sisan, sing terakhir. Ojo Ya ngono kuwi. gini, tingginya Mm-mm. Apa? Sing tinggi apa? tingkat tingkat Boleh. revisi anggaran Mm-mm. pada setiap unit di Oke, kantor. boleh. Silakan. Karena Anda yang tahu konteksnya. Begini Bu, Oke, heeh. Gitu ya. Di copy, ya, di copy. Wong mbok ganti anyar toh, di copy, terus dipastekan ke langsung fishbone wae. Nanti untuk USG sesuaikan. Kalimatnya kan perlu mbok rapikan lagi tadi toh. iya. Heeh. Fishbone diperkecil Ini sidik. Diganti itu. Terus apa penyebabnya? Dari men apa material metode. dari men itu kurangnya pemahaman SBM. Biasanya itu setiap Sing unit kerja itu kok kurangnya pemahaman. Men itu ya sebut wonge no, Mbak. Sing rak paham sapa? dari pengelola anggaran di setiap Nah, unit gue kerja, tulisan Bu. ngono. Jadi pengelola anggaran tidak paham SBM. Nu, Mbak. Karena men kudu cetha men ini sapa? Apa meneh? Budaya kerja lama biasanya setiap pengelola itu mengambilnya tinggal copy paste dari yang tahun sebelumnya tidak melihat SBM Ya, terbaru. nek Kalau SBM kan setiap Mbak, tahun nek Anda ganti. bicara budaya, kudune mlebune melu. Kono kuwi men lo ya. Lihat itu, ojo keliru. Maka Anda melihatnya harus dari segi mennya. Jangan salah mendudukkan analisis sebab lo ya. Itu kan cetha, Mbak. Milieu itu budaya gitu lah. Budaya kok mbok lebokke ning men gitu ya. Engko ditata neh. Iya. Terus apa meneh? Sapa meneh yang terlibat dengan men ki sapa? Pengelola anggarannya Hmm, ngapain dia? Pengelola anggarannya piye selama ini? biasanya setiap ada penyusunan RAB hanya melihat dari tahun sebelumnya. Jadi tidak Ya melihat udah, SBM yang itu terbaru. eh Nanti pengelola apa? Pengelola anggaran opo ngono, Mbak. Wes engko dianu, sing penting Anda paham dulu kudune sing mbok isike ning kono apa? Material baca. material belum ada template RAB sesuai dengan SBM. Oke, terus Terus apa yang kedua meneh? data SBM terbaru yang sulit diakses. Oke, apa meneh? Golekin aja ya nanti ya Ya, sebab-sebabnya ya. Misalnya eh, perlu SOP apa tidak, perlu kelengkapan lain-lain lagi apa tidak gitu ya. Perlu Ibu. SOP apa ora, ngono-ngono kuwi barang kuwi coba Anda pelajari itu. Terus baru kuwi dari segi metode. Jadi bagaimana cara kerja si pengelola itu tadi, si pengelola anggaran. Yang tidak ada verifikasi silang Oke, dari terus dari sing kudu melakukan verifikasi silang ki sapa? harusnya kan analis anggaran Bu tadi kan belum Lah ya ada. maksudnya ning kono gue lengkap ono. Hmm. Wis bener, tidak ada verifikasi silang. Nah, terus dari siapa Oleh saja? Terus apa meneh? Wis ngediting kok. Yang penting Anda itu paham sih ngono oh lho. ya, Nulis ki gampang. Wong kadar iki direkam. Terus terus apa meneh? sosialisasi jarang dilakukan Sosialisasi apa? tentang SBM Bu dan Nah, penyusunan RAB. engko dicethake. Terus apa meneh sekarang yang milieu? Yang milieu kurangnya komunikasi antar unit. Oke, apa meneh? Terus yang tadi yang kurangnya budaya akuntabilitas. Terus yang tadi ya, yang dhisik mbok hapus iki mau engko masukkan situ. Terus Oh ya, apa langkah Anda apa? Lihat, Anda mau yang ngapain? pertama
konsultasi dengan mentor tentang Oh. awal dari kegiatan, terus penyusunan Mm-mm. e-book Saku SBM di sektor Kementerian Agama. Kalau baca e-booknya kan ada 110 halaman Bu dari Mm. Kementerian Keuangan. Jadi saya mau niatnya bikin e-book Saku yang hanya sektor Kementerian Agama, jadi gampang dibacanya. Sing gawe sapa? Saya Oh ya wes. Anda bisa buat? ya nanti konsultasi sama senior juga, Oke, diskusi sama sip. senior. Ya, oke. Oke, Mbak. Terus Terus. yang kedua, membuat template RAB dengan formula auto warning. Jadi Sing pakai gawe sapa? Excel. Sing gawe Saya sapa? Bu, Oke, saya bagus. Terus pakai apa Easy meneh? Lookup. Mm-mm. Sudah Bu dari itu. Yang lainnya hanya sosialisasi e-book tadi. Saya kira kalau sosialisasi kan katanya saya belum berwenang. Jadi Heeh. saya bikin e-booknya itu saya Heeh. bagikan di grup WhatsApp internal. Oh ya nggak apa-apa. Kan nanti bisa gini. Anda sosialisasi itu nanti ya oke di internal boleh ya. Terus nanti andai kata kan ini Anda tidak sendiri toh bekerja toh. Anda kan ada koordinasi dengan rekan yang sesama. Ono piro Mbak analisnya? Satu aja Bu, Oh soalnya satu baru. aja. Jadi saya bekerjanya sama perencana sama Oh iya, keuangan. Oke betul. Dan nanti ini problem Anda itu kan bukan hanya problem di internal kantor, toh, Mbak. Itu nanti kan akan apa namanya terhubung dengan apa istilahnya satker di Kemenakota, toh. Nah itu nanti syukur-syukur berikutnya Anda jangkauannya ke sana. Nah, sementara ini Anda di internal dulu, nggak apa-apa gitu ya. Oke, Sudah terus apa? hanya Ya, oke, boleh, boleh. Terus nanti itu kira-kira dalam waktu apa namanya ya? Dalam waktu besok 1 bulan itu, Anda bisa menunjukkan enggak bahwa produk Anda ini nanti terpakai, gitu, Mbak? kalau penyusunan RAB kan sekarang sedang dilakukan ya Bu, tapi kayaknya Mm-mm, Agustus ini mm-mm. udah selesai. Oh gitu. Nah terus, iya, ben ngerti bahwa produk Anda ini diketahui terus dipakai entah sampai di tahap apa pemakaiannya, piye. Kan itu harus diusahakan, ngono tuh Mbak. Ya, Ya, piye. Outputnya bahwa orang mendapatkan manfaat dari apa yang Anda lakukan, ki, piye caranya? Gambaran Anda, piye? nah itu yang jadi masalahnya Bu dari Oh, kemarin. itu yang salah. Soalnya judulmu ngono, Mbak. Soalnya judulmu gitu. Jadi tingginya angka revisi kan gitu ya. Nah, itu apa dampak dari Anda membuat ini, membuat apa namanya? Membuat rancangan ini gitu ya. Apik gagasanmu, bagus ini. Selama ini Anda mendengar mana yang punya rancang apa nggawe produknya niki sing wis nggawe ndi? Gerobokan kemarin ini apa tutup? Saya kemarin menyarankan ke Belum Anda, tahu. belum tahu ya. Nah, ini Anda kok iso ndek gagasan ini iki untuk kok ngendi? Saya diskusi sama senior bukan cerita, katanya kalau setiap penyusunan anggaran mesti selalu Hah? harus revisi. Soalnya setiap pengelola itu nggak mau melihat SBM-nya. Oh gitu ya. Jadi Oh ya udah. dibikinkan Kalau e-book yang gitu coba fix. delok fishbone-mu mau Mbak. Fishbone-mu. Mm-mm. Nah, yang Anda intervensi berarti di bagian mana, Mbak? Yang material Bu, yang template RAB, sama Terus? yang data SBM, yang bikin Termasuk e-book. kuwi Mbak, ning nggone men kuwi pengelola anggaran kurang memahami SBM. Nah, itu jadi nanti harapannya ini termasuk engko iso mbok engko gawe apa bukti bahwa itu sudah ini sudah di apa ya dimanfaatkan gitu ya. Jadi maksudnya ini Mbak paling ora. Jadi Anda ingin saya nggak tahu sing gawe sing Anda tuju pengelola anggaran itu nek ning kantormu dhewe ada berapa ini Mbak? Kan di kantor ada 5 satker, setiap satker Mm-mm. ada pengelola anggarannya sendiri. Nah, ngono, maksudku gini. Nah, nanti toh, kan Anda sudah selesai dengan membuat ini, Anda sudah sosialisasi. Kalau ternyata mereka itu di bulan Agustus ini sudah membuat perencanaan, wis dadi, kan gitu toh. Nah, Anda nanti minta dukungan dari mentor agar perencanaan yang sudah disusun itu suruh memverifikasi nyocoknya karo manual bookmu mau Mbak. Oh iya, Nah, ngono. ya Jadi Bu. berapa persen
kesesuaian perencanaan yang kemarin sudah disusun itu dengan SBM gitu. Jadi Anda nanti bisa apa ya, memberikan informasi bahwa kualitas perencanaan kemarin itu tingkat kesesuaian dengan SBM itu sekian. Dengan begitu bisa muncul prediksi ini potensi revisinya wis iso tergambar gitu. Gitu, Mbak. Oke, Semakin iya dia Bu. tidak taat SBM, maka potensi revisinya kan mesti dhuwur. Iya, Nah, kan gitu toh. Wes, jadi nanti testimoni Anda bahwa ini sudah dimanfaatkan, nah iso ngono, Mbak. Jadi nanti Anda sosialisasikan, terus Anda membuat semacam lembar apa ya, lembar validasi lah, Mbak. Ya, validasi nyocoknya antara perencanaan dengan SBM gitu. Berapa persen, berapa poin, berapa titik yang sesuai dan berapa yang belum kan kok iso mbok hitung persentase nih gitu. Paham ya maksud saya oke. ya? Oke Bu. Nah, wes gagasanmu saya oke Mbak. Tinggal merapikan dan Oke. biar nanti Anda bisa bilang ke penguji ketika Anda diuji, ini nanti saya akan Anda cerita itu bahwa ini karena memang wes kadung dadi perencanaannya, tapi biar ada bukti ini ada manfaatnya ke depan. Ini saya dengan dukungan dari mentor itu para perencana itu dijak untuk ini gitu ya. Sekaligus Oke ini Bu. dan refleksinya si para perencana itu gitu. Oke Mbak, gitu ya. Oke, terima Wes, kasih Bu. nah, Bu, yuk. sebelumnya yang berarti Iya. yang 4 isu ini harus diganti ya? Toto, cucuk ngono kuwi. Oke, Gitu ya. terima kasih Bu. Oke. Minimal kalimatnya direvisi tadi ya. Anda nanti putar Oke. ulang ya. Aku wis lali gitu mau. Oke. Ya, Terima kasih Bu oke. Amiro. Heeh, nggih, sama-sama. Piye ki jam 4. Liane masih ada yang mau paparan atau pertanyaan wae? Kalau paparan satu orang wae. Bu, saya mau bertanya. Oh, boleh. Nek sekolah madrasah tanya wae. Piye Mbak Dias? Nggih, jadi anu untuk apa namanya penerapan aktualisasi besok nggih, Bu. Itu kan tadi di tempatnya Mbak Elsa itu tadi eh, kalau sampel itu tidak hanya satu kelas nggih, Bu. Oh, enggak boleh sampel. Ngajar murah sampel kok. Oh, gitu. Maksudnya yang Enggak boleh sasarannya. sampel. Sasarannya Mm-mm. itu Anda Mbak ngajar apa? saya ngajar BK. Oh, BK. Ya bukan Nggih. ngajar. Nah, itu Binaan Anda berapa? Bimbingan Anda berapa orang? ada berapa ratus ya, Bu? Kalau masuk kelasnya, saya di kelas 10 itu 3 kelas, Bu. Yang lain tidak masuk, hanya bimbingan saja gitu. Hmm. Anda anu apa, Mbak? Ngangkat apa? Isu apa? Saya pemanfaatan layanan konsultasi, Bu. Enggak. Anda cara pemanfaatannya wong isu kok. Anda nemu masalah Oh, tugas Anda isunya, nggih, isunya sebagai guru itu BK. eh isunya itu kurang optimalnya pemanfaatan layanan konsultasi BK di Manfaat Kebumen gitu. Memangnya kenapa? Karena Yang tidak optimal opo? Dampak yang tidak optimalnya opo? yang tidak optimal itu kalau biasanya Bu, kalau anak yang berkonsultasi itu yang hanya kelas 12 yang mau menghadapi SNBP atau SNBT gitu Bu. Jadi yang Hmm. Hmm. untuk masalah-masalah yang sehari-hari PSBK itu mereka sangat kurang gitu Bu. Jadi SBK ini apa tuh, Mbak? eh, ini Bu ya apa namanya ranah konsultasi BK pribadi belajar sosial dan daring. Oh ya, ya. PSB-nya Oh. itu nggih PSB-nya itu masih kurang gitu. Apalagi yang Hmm. kelas 10 dan kelas 11. Nah, itu saya Oke. Heeh. programnya ingin meningkatkan supaya itu siswanya itu ada apa ya istilahnya berminat gitu untuk Iya, oke, oke. konsultasi. Heeh. Untuk mau mau apa ya, ketemuan sama guru BK, sharing-sharing Nggih, gitu ya. Oke. nggih. Terus caramu piye? Eh, karena Sorry, caranya Ibu. kemarin kok terjadi seperti itu ngopo? Apa sebabnya? Apa karena Eh, image-nya guru BK itu jadi polisi di sekolah? nggih, salah Apa karena satunya. salah satunya? Salah satunya Terus, itu, terus juga heeh. mungkin kalau
dari analisis selama ini gitu nggih Bu, itu Heeh. ada kurang bervariasi metodenya karena selama ini kan siswa hanya diminta untuk bercerita ke BK gitu. Padahal sebenarnya Hmm. mungkin ada variasi metode yang lain kayak gitu. Anda menawarkan apa? Kalau saya menawarkan digitalisasi gitu Bu. Jadi Iya, nanti caranya piye? selain ngobrol gitu guys, jadi Mm-mm, bisa mm-mm, bisa untuk anak-anak yang cenderung tertutup itu bisa mm-mm, mm-mm. bercerita lewat misalkan penugasan diary atau melalui form, G-form gitu Bu. Jadi Hmm. mereka bisa bebas bercerita tanpa harus diketahui siapapun. Kayak Kerahasiaannya gitu. terjamin. Nggih, terjamin Oke. karena itu di webnya di apa namanya Gformnya Terus BK. Anda kelola dengan sing iso mengakses apa wae? Wali Guru kelasnya BK boleh? saja. Oh, yojo, Joko Oh gitu ya, Bu. Kato. Jangan, Anda itu hanya salah satu toolsnya madrasah. Jadi pertama pengepulnya memang guru BK. Nggih, Tapi betul. Anda harus membuka ke kepala madrasah, ke wali kelas, ke wali murid, supaya anak yang mungkin Mm-mm. merasa dirinya bermasalah dibantu banyak pihak, ngono ya. Oh, Ojo mbok seperti itu. anu dhewe. Ini kebanyakan gitu, Mbak. Jadi teman-teman BK itu menganggap itu rahasia, saking rahasianya ngantek ora dibuka ke pihak yang Nggih. tak sebut tadi. Biasanya itu kalau misalkan anak tertentu gitu Bu mengalami masalah baru kami buka secara maksudnya tidak secara rinci tapi gambaran hanya gambaran saja Iya, gitu. betul. Ya Jadi ada ada kode. ya Oh, ada koordinasi dengan paham. wali kelas dan juga pihak kesiswaan gitu biasanya. Betul. Tentang detailnya mungkin bisa Anda rahasiakan jika tidak Hmm. perlu untuk diekspos. Tapi bahwa ada anak-anak yang punya masalah, wali kelas harus tahu siapa Nggih. anaknya yang punya masalah. Kepala madrasah harus tahu siapa saja siswanya yang punya hambatan, gitu. Sehingga baik kepala madrasah, wali kelas bersama Anda bisa sedini mungkin melakukan mitigasi. Ngono, Nggih. Mbak. Iya betul Ya. Bu, Jadi penyebabnya nanti itu. tidak semuanya wes mador, agak dibuka, jangan gitu. Justru Nggih, harus ada betul. langkah preventif gitu. Gitu ya. Nah, Nggih, saya berharap nanti cara Anda itu harus ada semacam, aku nggak ngerti, Anda nanti langkahnya apa ya? Besok paparannya sesuk wae. nggih, Anda nanti harus ada kanalisasi, Mbak. Jadi ketika anak-anak sudah melakukan itu, Anda ada tahapan untuk melakukan klasifikasi problemnya siswa, gitu ya. Jadi siswa itu punya masalah opo wae terhadap anak-anak itu dengan karakteristik dan keunikan personal mereka, cara Anda memberi treatment piye. Anda perlu kolaborasi dengan siapa. Nah, bagaimana cara Anda menghubungkan dengan para pihak tadi? Syukur-syukur nek iso anda itu memberi akses anak yang betul-betul bermasalah, itu nanti muncul notifikasi ke pihak-pihak tadi. Wes caramu piye pikiran gitu. nggih. Kalau Oke? misalkan nggih Bu, di awal itu kami mengambil misalkan gitu nggih Bu, contohnya 30 siswa gitu. Satu kelas lah, satu kelas 36 siswa. Nah, terus nanti ini kan proyeknya itu maintenance gitu Bu. Jadi ke depannya itu akan selalu Mm-mm. dipakai kan gitu Bu. Nah, nanti Sustainable-nya harus sustainable jalan nggih. terus ya. Nah, Mm-mm. itu nanti di bulan-bulan ke depan itu mengganti dengan kelas yang lain seperti itu. Itu boleh nggak Bu kira-kira? Apa dadak kudu gentenan ngono? Serentak wis iso. Kalau serentak bisa, cuma kami nanti untuk Iya. mendatanya itu dengan karakter siswa yang bermacam kan agak kesulitan gitu Bu. eh paling ora gini, kalau tadi Anda punya kesempatan, mungkin tidak semuanya, tapi gini Mbak, Mm-mm, ben anak itu semuanya merasa sejak awal terlayani oleh Anda. Nek saran saya, kok mm-mm. semua? Dalam Oh, hal nanti Anda mengolah data itu bertahap, rapopo. Tapi oh, action nggih. Anda harus semua, Oh, nggih, nggih. gitu ya. Jadi ojo sejak awal niatmu iki tok wae, jangan gitu. Karena semua Hmm, siswa punya hak yang sama. betul. Oke ya, Nggih, jadi nggih. nanti Anda memberi batasannya di bagian itu. Misal nih, Anda baca sekilas, gitu ya, Anda baca sekilas. Anda punya sekian ratus siswa itu, Anda baca sekilas isunya, problem mereka. Kemudian misalnya Anda fokus untuk
mengatasi isu tertentu. Jadi dari semua tadi Anda pilih hanya pada kasus yang jenisnya ini. Kasus lain Anda mengolahnya, menindaklanjutinya kose gitu. Tapi Hmm. ini dari bukan hanya sak kelas toh gitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi Anda tetap semua tapi membatasi. Oke? Hmm. Ini artinya nanti begini Mbak, saya boleh nyebut itu ibaratnya ini nek riset kualitatif ya. Anda bisa milih iki multi nek misalnya satu kelas, nanti gini modelnya multi kasus monologus atau mono kasus multi lokus. Apa maksudnya? Jadi bocah yang punya kasus terhadap dirinya sendiri, bocah ora pede tapi di semua kelas. Dengan model karakternya, dengan lingkungannya, nek bocah sing punya apa ini tidak pede dengan dirinya, caranya memberi treatment piye? Umpama lo ya. Ah. Itu berarti kasusnya mau satu tapi dari semua siswa. Hmm. Kan nanti mesti treatment beda-beda toh, Mbak? Karena anak-anak itu unik. Atau Anda mengambil berbagai masalah, tapi lokusnya Anda batasi. Oke, itu Hmm. tantangan untuk Anda. Supaya nanti tidak sekedar Anda menyiapkan itu tok, tapi tindak lanjutnya ora ono Hmm. gitu. Berarti nanti misalkan ada tindak lanjut, misalkan bimbingan kelompok gitu ya Bu, terhadap Nah, kan kasus itu tertentu. kan dasarnya dari situ toh. Hmm. Kasus-kasus yang sama, tapi bocahnya bitu-bitu kan rapopo. Anda kan tidak fokus ke kelas, tapi ke problemnya gitu. Nggih, nggih. Paham maksud saya ya? Nggih, paham Bu. Nah, itu nanti gurunya tinggal wali kelasnya atau Pak Kepala dilapori gitu. Empat-empat itu gombong loh. Nggih, betul. Ya, gombong. Kemarin Bu Amiro habis dari sana. Salam buat Pak Sugeng ya. Nggih, Bu. Insya Allah Oke, saya baik. sampaikan. Ya wes, kita aja. Nggih, terima kasih Bu. Salam buat Pak Sugeng sama Bu Yuhana ya. Nggih, terima kasih Bu. Oke, baik. Wes, kita aja. Yang lain besok ya, adik-adik ya. Nah, hari Jumat tadi ya, janjiannya ya, hari Jumat kita ketemu jam 1, insya Allah. 1 siang ya, orang 1 malam. 1 malam piye ya? Oke, baik. Kita akhiri sesi pertemuan kita kali ini. Semoga 3 kawan yang tadi sempat paparan itu saran saya, meskipun tidak spesifik ke kasus yang Anda angkat, semoga bisa ada apa ya, ada informasi yang bisa Anda tangkap untuk perbaikan tugas Anda, gitu. Oke, semuanya? Oke, baik, kita sudahi sesi pertemuan kita sore ini dengan berdoa. Untuk yang Muslim, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillahirrabbil alamin. boleh di stop record. Saya izin live ya.